Halo guys, kembali lagi ya dengan YouTube channel kita yaitu Dams Family. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cara belanja keluarga ya, dan mengaturnya bagaimana supaya belanja keluarga itu baik gitu ya. Oke, saksikan terus videonya sampai selesai. Oke Ko, untuk belanja keluarga ya Ko, menurut Koko bagaimana cara Koko untuk bisa merencanakan belanja keluarga yang baik? Belanja bulanan ya ini. Oh ya benar, belanja bulanan. Belanja bulanan yang baik itu ya pertama di budget, kedua dicatat, gitu aja sih sebetulnya. Oh, catat dan budget ya? Ya, catat dan budget gitu aja. Oh, terus biasanya kalau belanja bulanan apa yang aja Koko beli? Belanja bulanan ya yang dibeli kebutuhan sehari-hari ya pasti ya, kayak sabun, sampo, terus mungkin kalau peralatan make up istri habis ya dibeli. Belanja bulanan itu kan kayak makan gitu juga dibeli sekalian gitu sih. Paling beli ini seputar itu aja. Nah, tadi kan Koko bilang kalau mengaturnya dengan cara budget dan catat. Nah, kalau misalnya kita nggak ngelakuin hal itu gimana? Kalau nggak melakukan hal itu ya nggak apa-apa, itu kan pilihan ya. Tapi yang pasti kami akan keluarga yang Koko bina ini pasti Koko suruh itu catat dan budget. Oh, ada ininya nggak, fungsinya nggak Koko untuk bisa mencatat dan budget itu fungsinya apa? Budgeting itu kan berfungsi untuk kita membatasi ataupun kita menyeper atau menyediakan keuangan itu ya. Nah, kalau catat itu kan kita jadi membatasi apa yang mau kita beli. Jadi budget dan catat itu adalah sebuah kombinasi di mana apa yang kita beli itu cukup sama uangnya kita, gitu sih. Oh gitu, jadi biar tahu alur uangnya ya kemana gitu ya. Bener, jadi tahu nih, oh segini toh beli ini habisnya segini. Oke, budgetnya segini, nggak boleh lebih ya. Kalau sisa ya udah ditabung lagi. Nanti kalau ada kurang dipakai uang sisa itu. Kalau kurang ya berarti budgetnya udah lebih apa yang udah dibudget ya udah tahan diri dulu. Nah, biasanya kan Ko ada boncos nih. Apa ya bahasanya boncos ya? Ya boncos ya keluar dari budget lah. Gitu kan. Nah, biasanya kan seperti itu. Kan kadang orang nggak tahu nih kok bisa keluar segitu ya. Nah, gimana nih kita bisa tahu kalau uang budget kita tuh nggak sesuai dengan yang kita keluarkan? Ya itu tadi fungsinya budgeting itu kan kita mencatat itu kan udah tahu ya, mau beli ayam segini, mau beli makan segini, mau beli make up segini, terus belanja bulanan itu kan juga pembelian sabun dan lain sebagainya itu kan segini. Nah itu kan udah diukur ya, dihitung. Misalkan aja untuk semuanya ini budgetnya 600.000, ya udah berarti sebulan itu nggak boleh keluar lebih dari 600.000. Kalau keluar lebih dari itu dianggapnya utang sama keuangannya sendiri. Nah nanti kalau malah ada sisa dianggapnya tabungan, jadi nggak bakalan boncos lah harusnya lah. Oh gitu ya. Terus kalau misalnya dalam pembelian nih supaya uang kita nggak keluar banyak itu gimana? Ya itu tadi di budget tadi, pokoknya dalam pembelian itu kita udah ngukur ya, mau beli ayam seminggu ini sekilo, beli sayurnya 3 macam 4 macam untuk 1 minggu, beli telurnya sekilo untuk 1 minggu ya, diukur, dihitung. Itu wis gak bakalan boncos, gak bakalan keluar dari jalur sih. Harusnya dengan cara seperti itu gak akan keluar, kecuali uangnya kurang ya, apa yang mau dibelanja dengan apa yang dibudget itu nggak sesuai, pasti boncos. Nah misalnya kok kalau kita kan biasanya kan dalam rumah tangga tuh masih baru ya, pasti ada aja dibutuhkan kayak misalnya kulkas, kayak TV, terus rice cooker dan sebagainya. Sedangkan uang kita tuh belum ada, gimana tuh? Padahal kita butuh tuh. Ya kalau itu kan berarti kita belum mampu membeli ya. Kalau belum mampu membeli ya sabar. Yang bulanan aja belum berkecukupan kok berpikir mau membeli yang besar, itu nanti susah. Kamu bisa beli kulkas tapi kamu nggak makan kan sama aja kesulitan gitu loh. Jadi better pikirkan dulu belanja bulanan ini bisa dulu, baru lompat ke situ sambil ditabung pelan-pelan. Itu sih. Kalau kredit kok? Kredit nggak apa-apa. Kalau kamu memang kreditnya itu bisa membuat kamu lebih baik. Misal dengan adanya kulkas, pengeluaranmu yang sebelumnya untuk beli makan bisa 2 juta, 3 juta. Dengan adanya kulkas kamu kreditin,
kamu cuma keluar uang 500.000 ya untung banyak ya nggak apa-apa gitu loh, karena kamu akhirnya masak terus nggak apa-apa. Cuma kebanyakan orang nggak seperti itu masalahnya. Banyak orang kredit numpuk banyak, cash Bisa flow bayar. mungkin bisa bayar tapi cash flow-nya sangat sulit, sangat putranya itu sangat lambat, nggak bagus ini. Aku lebih better sabar. Oh, jadi Koko menerapkan hidup sabar daripada kredit gitu ya. Ya sabar, tetap harus sabar. Oke, terus dalam pembelian barang tuh ya kok ada keinginan biasanya. Nah, gimana tuh Kok kalau kita misalnya menginginkan suatu barang terus mau beli, padahal tuh ya nggak butuh, cuma ingin doang gitu. Ya tadi kayak belanja bulanannya udah tercukupi belum? Kalau belanja bulanannya belum tercukupi ya jangan berpikir ke situ. Tabung dulu sampai uangnya cukup, baru lompat untuk membeli barang yang diinginkan. Tetap ingat ya bahwa kebutuhan primer itu lebih penting daripada kebutuhan sekunder dan tersier. Karena yang primer itu harus dipenuhi lebih dulu. Simple, sebetulnya simple aja. Tadi Koko bilang Koko tipe orang yang sabar ya dalam membeli kan. Betul. Nah, kenapa Koko memilih itu? Kenapa Koko memilih untuk tetap sabar dalam membeli? Nah, sabar itu bagus ya. Maksudnya sabar itu membuat kita berpikir ulang ya. Kadang kan kita kalau mau beli barang itu kan keburu-buru ya. Misal ada diskon karena harganya ada potongan harga, padahal belum dibudget. Nah, padahal prinsip belanja bulanan itu kita harus membudget dan mencatat. Jadi nek keuangannya aja buat belanja bulanan nggak mampu, lah kok mau beli yang lain-lain gitu loh. Nah, lebih baik prinsipnya sabar dulu, lihat catatan keuangannya dulu, ada sisa nggak. Nah, nek ada sisa baru dibuat belanja. Oh gitu. Terus bagaimana kondisi keuangan Koko di keluarga Koko? Kondisi kami kan kamu tahu sendiri ya, kondisi kita cukup baik ya. Kita punya tabungan, kita juga nggak ada cicilan yang besar-besar ya, nggak yang sampai mengganggu keuangan. Cash Bahkan flow-nya- nol hutang hampir ya. Ya hampir, paling ya nanti setelah KPR ya paling ada tapi ya itu kan itu ya KPR ya. Tapi yang lain pembelian itu selalu diusahakan cash, selalu diusahakan pas punya uang baru beli, kayak gitu sih. Sebetulnya simple ya, pokoknya kondisi keuangannya, cash flow-nya jadi terjaga, jadi rapi. Pas kita nggak punya uang berarti kita belum saatnya beli, pas kita sudah punya uang ya monggo kalau mau beli, kayak gitu. Oke, boleh share sedikit kok untuk pesan-pesan buat orang luar sana dalam mengelola keuangan. Dalam mengelola keuangan, dalam konteks ini mungkin belanja bulanan ya, pokoknya intinya dicatat dan dibudget, udah dipraktekin aja, coba bisa nggak keuangan kalian jauh lebih bagus. Nanti ada yang bilang, oh udah aku catet tapi ada keinginan ini dan itu. Nah itu masalah psikologi ya, masalah perasaan, itu yang harus kalian tekan. Karena dalam ngatur keuangan itu psikologi sangat berpengaruh ya. Jadi kalau di tabungan kalian ada 5 juta gitu ya, kalian tuh ada nggak keinginan pengen langsung habisin itu? Kalau ada, hati-hati, berarti kalian bukan tipe yang bisa ngatur keuangan dengan baik, karena kalian keburu-buru ada uang tabungan pengen dihabisin. Tapi kalau ada, kalian bisa jaga, bisa simpen, bahkan bisa kelola dan dilipat gandakan, berarti kalian jago juga ngatur keuangannya. Jadi intinya dalam hal belanja bulanan adalah budget dan catat. Udah itu aja, dibudget dan dicatat. Dan sabar. Sabar. Oke, thank you ya Go buat sharingnya. Dan itu aja seputar tentang mengolah keuangan dalam belanja bulanan ya. Semoga banyak yang bisa belajar dan bermanfaat juga ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.